Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita berjumpa di dalam pendadaran untuk kita mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan yang akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 di kebaktian pukul 8.30 dan 17.00, di mana keduanya akan menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Dan sebelum kita akan bersama memasuki dan mengikuti undangan dari Tuhan di dalam sakramen perjamuan, saat ini kita akan mempersiapkan diri dengan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan sabdanya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan boleh mengundang kami untuk kami masuk di dalam sakramen perjamuan. Kami tahu Tuhan bahwa kami ini orang berdosa. Kami tahu sejatinya kami tidak layak, tetapi kami bersyukur oleh karena cinta kasih-Mu kepada kami. Engkau boleh melayakkan kami untuk kami mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan itu. Oleh karena saat ini kami bersama hendak mempersiapkan diri kami untuk kami melayakkan diri dan kami boleh mempersiapkan batin kami untuk menanggapi undangan dari-Mu. Kiranya Tuhan memberkati perenungan firman yang akan kami lakukan. Kiranya firman itu boleh kami gunakan dan kami wujudkan dalam kehidupan kami, hingga kami boleh siap untuk menyambut anugerah-Mu di dalam sakramen perjamuan. Kami serahkan perenungan firman-Mu pada saat ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita di dalam pendadaran sakramen perjamuan saat ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 yang demikian sabda Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi orang-orang dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Maranatha. Amin. Menumbuhkan iman yang terbuka. Itulah tema yang akan kita renungkan di dalam pendadaran kita saat ini. Keterbukaan menjadi sesuatu yang penting. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa keterbukaan itu bukan persoalan yang mudah. Kalau kita mau merenungkan, Bapak Ibu dan Saudara-saudari semuanya, keterbukaan itu kenapa sulit untuk diwujudkan? Kita tahu bahwa idealnya memang begitu. Tetapi kenapa kok sangat sulit seolah-olah untuk kita wujudkan? Alasannya, salah satunya adalah karena kita selalu nyaman dengan sebuah keadaan yang dimana semuanya adalah sama. Terbuka berarti membuka diri kepada sesuatu yang baru atau kepada sesuatu yang berbeda dari kita. Padahal kondisinya adalah kita senang kalau semuanya itu sama. Sama pemikirannya, sama kemudian latar belakangnya, sama keyakinannya, atau mungkin segala sesuatu yang sama. Kita lebih nyaman dengan sesuatu yang sama, kesamaan. Bahkan kita cenderung menyamakan, senang seragam gitu ya, daripada yang tidak seragam. Karena yang tidak seragam itu kita anggap orang rapi gitu, nggak rapi, tidak baik.
Hal itu seolah-olah kemudian membuat kita menganggap dan kita kemudian mewujudkan keterbukaan itu menjadi sesuatu yang sulit untuk dinyatakan. Padahal kita tahu bahwa keterbukaan itu harus kita lakukan. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita pada hari ini, ada sebuah cerita yang menarik ketika seorang perempuan Kanaan yang notabene adalah non-Yahudi datang kepada Yesus yang adalah Yahudi. Perempuan non-Yahudi datang kepada orang Yahudi, meminta tolong kepada orang Yahudi supaya anaknya itu yang kerasukan setan bisa disembuhkan. Hal ini bukan pemandangan yang biasa pada zaman dulu. Karena apa? Gak mungkin orang non-Yahudi itu datang minta tolong kepada orang Yahudi. Karena bagi mereka, dua kelompok Yahudi dan non-Yahudi ini sesuatu yang gapnya atau temboknya itu tebal sekali. Jurangnya itu lebar sekali. Jadi nggak mungkin mereka menyeberang. Tetapi yang menarik adalah ketika si perempuan ini punya iman yang besar. Dia punya iman yang begitu kuat. Sampai kemudian ia mengalahkan tembok penyekat antara non-Yahudi dan Yahudi. Ia melompati penyeberangan itu, ia melompati jurang itu untuk datang kepada Yesus yang adalah Yahudi. Kemudian dia minta tolong kepada Yesus. Ada sebuah keterbukaan yang ditunjukkan oleh si perempuan ini. Dia tidak lagi berpikir tentang beda antara Yahudi dan non-Yahudi. Yang dia mau adalah bagaimana caranya supaya anaknya sembuh. Dan dia yakin orang Yahudi ini yang adalah Yesus, dia bisa menyembuhkannya. Dia punya iman yang besar dan iman itu yang kemudian membuat dirinya terbuka pada sebuah keadaan yang berbeda. Dan keterbukaan juga ditunjukkan juga oleh Yesus. Ketika di awal perempuan ini minta tolong, tapi Yesus kemudian mengatakan bahwa, oh saya tidak diutus kepada orang non-Israel. Oh enggak layak kemudian roti ini dibagikan kepada anjing. Kalau ini diuntukkan bagi anak-anak Israel. Ya respon Yesus itu mungkin bagi kita adalah respon yang sangat keras. Tetapi itu adalah gambaran orang Yahudi. Gambaran orang Yahudi terhadap orang non-Yahudi. Tetapi yang menarik adalah pada akhirnya ketika si perempuan ini menunjukkan iman yang begitu besar dan bahkan menerobos sebuah perbedaan, akhirnya Yesus pun juga membuka dirinya. Yesus pun juga menunjukkan bahwa di dalam perjumpaan itu, perjumpaan iman yang besar itu menghasilkan sebuah keterbukaan. Sehingga akhirnya Yesus mengatakan kepada perempuan itu, "Ibu, besar imanmu, maka terjadilah seperti yang engkau kehendaki." Dan akhirnya anaknya sembuh. Iman yang besar mewujudkan atau memperlihatkan sebuah keterbukaan. Jangan sebaliknya. Jangan sampai kita berpikir bahwa semakin besar iman kita, semakin kuat iman kita, maka kita harus menjadi orang yang semakin tertutup, menjadi orang yang semakin fundamental, menjadi orang yang semakin radikal dengan radikal yang tertutup. Tidak. Justru semakin besar iman kita, kita harus menjadi orang yang semakin terbuka. Sakramen perjamuan kudus adalah sarana untuk memelihara iman kita. Semakin kita mengikuti sakramen perjamuan, maka iman kita pun juga akan dibangun semakin besar dan semakin kokoh. Tapi pertanyaannya, di dalam kekokohan iman itu, di dalam kebesaran iman itu, apakah kita sudah mewujudkannya di dalam sebuah keterbukaan? Terbuka kepada mereka yang berbeda, terbuka kepada mereka yang baru, terbuka kepada mereka yang tidak sama dengan kita, terbuka kepada mereka yang tidak seragam dengan kita. Apakah iman kita yang besar itu sudah kita wujudkan dalam keterbukaan? Ataukah sebaliknya, semakin kita mengikuti sakramen perjamuan, malah kita menjadi orang yang semakin tertutup? Tuhan mengajak kita untuk menjadi orang yang terbuka, punya iman yang besar dan mau menerima yang berbeda, yang baru, dan yang tidak seragam dengan kita. Oleh karena itu, mari kita hayati sakramen perjamuan ini yang akan kita ikuti dengan satu nilai bahwa kita mau memperjuangkan sebuah keterbukaan. Kita mau membuka diri kepada yang lain. Kita mau membuka diri kepada ciptaan yang lain. Karena semua yang ada di dunia ini adalah sama, yaitu ciptaan Sang Kuasa. Tuhan memberkati. Amin. Saat ini kita akan bersama menguji diri kita masing-masing. Kita akan kemudian bertanya pada diri kita tentang kesiapan kita untuk menyambut undangan Tuhan di dalam sakramen perjamuan. Oleh karena itu, mari kita merenungkan 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kita mengakui
bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Dan marilah kita bersama merenungkan 3 pertanyaan ini untuk kemudian kita bisa menguji diri kita masing-masing. Dan marilah saat ini kita berdoa. Tuhan, inilah komitmen kami, inilah jawaban kami di dalam kami merespon undangan-Mu untuk kami mengikuti sakramen perjamuan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau melayakkan kami. Kami bersyukur Engkau telah menganugerahkan keselamatan atas kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, supaya kami juga bisa menjadi manusia-manusia yang terbuka kepada orang lain, kepada ciptaan yang lain. Kendati mereka tidak sama dengan kami, kendati mereka berbeda, dan kendati mereka tidak seragam dengan kami. Tetapi ajar kami untuk menerima mereka di dalam sebuah keterbukaan. Sama seperti Engkau dan perempuan Kanaan itu yang saling menerima satu dengan yang lain. Tuhan, tolonglah kami dan ajarlah kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang senantiasa terbuka. Dan biarlah sakramen yang akan kami ikuti juga boleh semakin meningkatkan iman kami, menumbuhkan iman kami, menjadi iman yang semakin terbuka di dalam Engkau. Bapa, kami serahkan untuk persiapan diri kami menyambut sakramen perjamuan-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan Tuhan yang melayakkan kami, supaya kami boleh mengambil bagian di dalam sakramen itu. Dan Engkau layakkan untuk menerima keselamatan yang dari-Mu. Kami serahkan doa kami ini, yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah berkorban, mati untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Amin.